Halo, kembali lagi kita akan tetap belajar di dalam situasi PJJ ini. Kami harapkan kepada siswa kami tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang struktur cerpen. Tetapi untuk itu saya mau katakan kita akan coba pelajari struktur bagian pertama. Barangkali kamu ada melihat dua bentuk atau dua jenis dari struktur cerpen. Nah, ini kita anggap struktur bagian pertama dari cerpen. Oke, sekarang kita akan perdalam materi tentang cerpen melalui struktur yang akan memperkenalkan sebuah teks nanti itu terbentuk dari struktur seperti apa. Di dalam cerpen, kita akan diperkenalkan melalui teks, akan kita temukan sebuah pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita ini akan mendampakkan seperti apa cerita yang akan disampaikan di dalam sebuah teks tersebut. Seperti apa nanti yang ada tergambar atau pengisahan di dalam cerita tersebut melalui cerpen. Dan biasanya pengenalan situasi cerita ini akan dikatakan dengan exposition atau orientasi. Di dalam orientasi atau exposition atau juga pengenalan situasi cerita, bagian ini nanti pengarang akan memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan antar tokoh. Adanya suatu hubungan melalui tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Disinilah letak pengenalan dari seorang pengarang atau penulis dari cerpen tersebut yang mengisahkan sebuah cerita yang dituangkan di dalam cerpen. Selanjutnya, struktur bagian kedua di dalam akan mengungkapkan sebuah peristiwa. Adanya suatu pengungkapan peristiwa dan ini disebut dengan si komplikasi. Komplikasi ini kita anggap, kita boleh ingat supaya kita boleh beranggapan adalah suatu pengungkapan dari permasalahan atau peristiwa tersebut. Dalam bagian ini akan menyajikan peristiwa awal menimbulkan berbagai masalah, pertentangan boleh ataupun kesukaran-kesukaran yang ada atau yang disebut dengan permasalahan yang dihadapi oleh para tokohnya. Selanjutnya kita akan lihat dari struktur yang ketiga. Nah, di dalam struktur yang ketiga ini menuju konflik. Menuju konflik ini dengan bahasa lain yang disebut dengan rising action. Rising action ini akan mengungkapkan sebuah terjadinya peningkatan terhadap perhatian kegembiraan. Boleh kegembiraan atau boleh kehebohan atau juga keterlibatan sebagai situasi. Kita lihat nanti keterlibatannya adanya situasinya berbagai jenis, boleh marah, boleh sedih, boleh senang, itu akan terbentuk di dalam menuju adanya konflik yang akan ditulis oleh si pengarang. Jadi cerita mulai mengalami perubahan di sini. Pada struktur ini mengatakan adanya suatu perubahan yang mulai terlihat pada teks cerpen tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat struktur yang selanjutnya adalah puncak konflik atau turning point. Turning point ini disebut dengan puncak konflik. Biasanya kalau sudah dikatakan dengan puncak ini mengatakan dengan klimaks. Klimaks ini adalah permasalahan yang paling tinggi, yang biasanya bagian cerita ini yang paling besar atau yang paling mendebarkan, menegangkan bagi film-film action atau film-film. Bagi kamu yang suka film-film action, disinilah puncak yang paling mendebarkan, yang menarik perhatian sekali, atau sehingga kita bisa dibuat menjadi
melotot kalau di dalam sebuah film. Kalau di dalam teks cerpen ini dikatakan titik klimaks, puncak paling atas, paling tinggi dari suatu permasalahan tersebut. Pada bagian ini juga akan ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya kita akan lihat nanti apakah si tokoh itu berhasil menyelesaikan sebuah masalah, atau si tokoh itu, si dia ini mengalami kegagalan untuk mengatasi permasalahan. Kita boleh lihat di dalam sebuah film ada seorang tokoh yang pertama dia mengalami kegagalan, lalu akhirnya dia mengalami keberhasilan. Itu biasa. Nah, sekarang yang mau dipertegas di dalam konflik ini adalah puncak konflik ini mau dikatakan apakah si tokoh itu mampu menyelesaikan atau masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh sang tokoh. Inilah puncak dari permasalahan yang dapat menarik kita di dalam suatu pengisahan cerita. Nah, yang terakhir, di dalam struktur cerpen ini akan berisikan penyelesaian. Penyelesaian ini adalah yang biasa dikatakan dengan ending atau akhir, yang biasa juga disebut dengan koda. Jadi kalau koda ini biasanya sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Jadi sudah mulai ada pertanda di dalam penyelesaian ini menggambarkan kisah itu sudah berakhir. Apakah di puncak tadi sudah masalah berhasil, maka akan diberi tanda-tanda di koda ini bahwa cerita akan selesai. Intinya adalah penyelesaian di koda ini adalah penyelesaian masalah yang ada di titik puncak tadi. Titik puncak adalah klimaks yang disebut di dalam sebuah cerpen. Ini bagian dari strukturnya. Maka untuk itu di dalam penyelesaian ini adalah akhir dari cerita. Jadi kamu tuangkan, jika kamu seorang pengarang cerpen, kamu membuat sebuah cerpen, maka di dalam penyelesaian ini atau di dalam koda ini harus terlihat adanya atau tanda-tanda kamu sudah akan mengakhiri cerita itu. Nah, jadi akhir cerita itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Sebenarnya akhir itu kita mau katakan boleh kamu gantung. Kenapa gantung? Ini mengatakan sebuah cerpen. Kita tidak harus menyelesaikan cerita itu. Boleh kamu katakan nasib di dalam sebuah cerpen apabila kamu membuat suatu cerpen itu mau menyerahkan anggapan dari si pembaca untuk menilai dari ending tersebut. Jadi kamu biarkan menggantung pada sebuah cerpen yang kamu serahkan nanti penyelesaiannya bagi si pembaca. Untuk itu, jadi dua versi di dalam penyelesaian atau koda ini. Boleh kamu terangkan di dalamnya atau boleh menggantungkan. Kamu serahkan kepada si pembaca apa yang menjadi tanggapan atau tafsiran si pembaca tersebut. Sengaja kita buat ini untuk membuat penasaran atau bagi pembaca untuk menilai dari cerpen tersebut apakah ini bisa ditafsirkan oleh si pembaca. Itu guna dari kamu membuat adanya sebuah cerpen menggantung. Artinya kamu serahkan, bukan gantung sepenggal. Artinya kamu tidak bisa membuat sebuah pernyataan luas untuk anggapan dari si pembaca. Biarlah si pembaca akan menyimpulkan bahwasanya akhirnya seperti apa. Itu yang dimaksudkan dengan menggantung di sini. Untuk itu, inilah bagian dari struktur bagian pertama yang kita bawakan melalui struktur cerpen. Maka nanti kita akan lihat struktur bagian kedua.